Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah. Tadi harus pelajaran apa sebelum kesini? Fisika, Bu. Bagaimana dengan pelajaran tadi? Menyenangkan, Bu. Baiklah, nampaknya kamu ada keperluan dengan ibu. Saya ingin konseling, Bu. Sangat senang sekali dengan kedatangan kamu ke sini. Apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Baru sekarang ini saya mengikuti. Baiklah, sebaiknya ibu jelaskan dulu tentang konseling. Konseling itu adalah bantuan atau profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu agar konseli mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keahlian, kegiatan kemandirian, dan masih banyak lagi. Asas kerahasiaan adalah menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Bagaimana, kamu sudah paham? Begitu ya, Bu. Wah, ya, Bu, saya sudah paham. Sekarang saya mengerti tentang konseling. Pertemuan kita dibatasi oleh waktu ya. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30-45 menit. Dengan adanya waktu yang sangat singkat, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan waktu pertemuan berikutnya. Setuju, Bu. Baiklah, coba kamu ceritakan kepada ibu apa yang kamu ganjal di hati kamu saat ini. Begini, Bu. Saya merasa deg-degan, takut kalau lihat ada orang yang marah-marah. Maksud kamu? Jadi begini, Bu. Misalnya di kelas ada teman yang dimarahi oleh guru gitu, saya langsung ketakutan, deg-degan gitu, Bu. Coba kamu ceritakan kepada saya bagaimana bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi. Begini, Bu, dulu saya baik-baik saja, tapi sejak tante saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja, dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti dimarahi habis-habisan. Dan saya selalu kena sasarannya, Bu, karena saya paling tua. Pernah suatu ketika kami bermain, tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain, dan saya dimarahi habis-habisan. Ini terjadi sering sekali, Bu. Jadi sejak itu saya kalau ada orang yang marah-marah pasti gemetar dan ketakutan. Ya, ibu memahami perasaanmu. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Iya, Bu, sangat terganggu. Benar begitu? Benar, Bu. Baiklah kalau begitu, jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahimu. Bagaimana menurutmu? Ya, begitulah, Bu. Kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma dan cemas. Ya, Bu, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagus, ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Iya, Bu, saya setuju. Baik, tujuan konseling ini adalah untuk mengingatkan kemampuan kamu dan mendeteksi interaksi kegangguan yang kamu rasakan. Maksud ibu adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan kegangguan akibat cemas yang kamu rasakan. Begitu ya, Bu. Lalu saya harus bagaimana, Bu? Begini, Bu,
Bagi ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus Anda pelajari bersama ibu. Kita akan menggunakan teknik destentasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu membayangkan keadaan kondisi yang membuat kamu cemas, mulai dari kamu anggap rendah, sedang, sampai keadaan yang paling tertinggi. Jadi, kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus mentakdir untuk mencari solusinya. Baik Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tersebut. Baik, sekarang mari kita mulai. Pejamkan mata, pandang tetap untuk melakukan relaksi. Oke Bu. Kemudian sepupu kamu, anaknya tante, bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu tante kamu menghampiri kalian. Sekarang tante Anda mulai bicara dengan suara yang keras dan membayangkan raut wajahnya. Bu, saya ngeri membayangkannya. Oke, sekarang buka matamu, rileks, tarik nafas dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut hingga kamu benar-benar rileks dan tenang. Sudah Bu. Apa yang kamu rasakan? Saya ngeri Bu. Awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan tante yang sedang berbicara dan membayangkan wajahnya, saya sangat ngeri. Oh, kita sudah pada tahap sedang dan kamu sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan yang lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Baik Bu. Kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Saya sedikit lebih baik Bu, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, sekarang kita mulai ya. Sekarang rileks dan ambil napas dalam-dalam. Pejam mata kamu sekarang. Bayangkan seorang yang sedang memarahi anaknya dan sedang dengan suara yang pelan dan suara tidak mau belajar. Dan saya tidak sanggup Bu. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruangan keluarga di sana dan anggota keluarga termasuk tante kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dengan anak tante, menangis, kemudian kamu sedang disalahkan tantemu, marah sekali pada kamu. Saya tidak sanggup untuk membayangkan hal itu Bu. Oke, sekarang buka mata kamu, rileks, tarik nafas dan dari hidung dan keluarkan pelan dari mulut. Bagaimana perasaanmu? Deg-degan Bu, tapi sudah lebih baik. Oke, rileks saja dan butuh proses. Tapi tidak seperti kemarin Bu, saya sekarang lebih tidak begitu ketakutan. Bagus sekali, suatu kemajuan. Bagaimana kita lanjutkan? Saya siap Bu. Sekarang bayangkan wajah seorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suara yang sangat keras. Baik Bu, mari kita lanjutkan lagi, saya sudah siap. Baik, mari kita mulai. Sekarang buka matamu, rileks, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Saya sudah lebih baik Bu. Bagus, kamu berhasil melewatinya. Selamat. Terima kasih Bu, saya sangat senang. Sama-sama, jika kamu harus tetap semangat dan jangan cemas dan takut lagi kalau melihat seorang yang dimarahi jika tante kamu memarahimu. Iya Bu. Bagaimana, apakah kamu masih ada ingin kamu bicarakan dengan saya? Sepertinya sudah tidak ada Bu. Baiklah, pertemuan ini kita akhiri ya. Baik Bu, saya permisi dulu. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama, jika ada yang ingin dibicarakan, tidak usah ragu untuk menemui Ibu lagi. Baik, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.